Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat. Jumpa lagi dengan saya, Apwah, dari Caster Computerized Archery Support Technical Enhancement and Refinement. Ya. Kali ini saya ingin membahas mengenai weight. Ya. Bukan body weight, tetapi weight yang ada di panah. Oke. Apa kaitannya dengan gerakan saya tadi? Itu adalah sebetulnya kalau gerakan di sini kan kita gerakan untuk melatih otot. Ya, tapi bukan untuk melatih panah dalam arti untuk membina melatih otot ya, untuk membentuk otot. Nah, kita melihatnya bukan untuk weight yang itu, tetapi sekarang weight yang ada pada panah. Oke. Ya. Weight ini untuk apa? Ya, bagi pemberat. Loh, kan busur udah berat. Orang suka bilang, oh busur udah berat, udah cukup, so we don't need weight. Oke, tujuannya apa? Gitu loh. Saya pakai logikanya begini. Di dalam weight, ya, kita ngelihatnya di sini bukan hanya urusan berat yang diciptakan oleh si panah. Ya, ada satuannya, ada hitungannya, kita belum bisa panah tubuh kita. Ya, tetapi juga ada secara logika fisika. Kenapa ada weight, ada busur yang berat, ada yang enggak? Ya. Kita lihat ini soal materialisasi. Oke. Ya, kalau suatu busur yang mampu menahan poundage, yang menahan beban untuk draw weight yang begitu gede, misalnya sampai berapa puluh, di atas 40 lah ya, 50 sekian untuk pemain LBS, otomatis pasti dia punya materialisasi kepadatannya dan bahan dari risernya itu butuh kokoh bener, butuh padat banget untuk kuat menahan. Kalau enggak ya bisa pewat, ya kan. Nah, dengan yang kokohnya kayak gitu, dengan padat itu, otomatis massa dari risernya itu sendiri akan berat dari secara bahan, kemudian dari kepadatan, ya dia akan berat. Nah, beda kalau umpamanya sekarang Anda yang nggak pernah menggunakan draw weight yang besar. Oke, misalnya di bawah 30 atau kayak saya 26. Apa kita butuh menggunakan riser yang juga beratnya sudah berat yang kayak gitu? Oh iya, bagus untuk menahan. Jangan salah. Beban yang terjadi dari riser itu baru hanya beban untuk dia yang menahan tarikan yang sebetulnya kita sendiri nggak butuhkan. Mau kita cuma 26 lbs misalnya, ya jadi kekokohan dia, kekuatan dia untuk menahan sekian aja udah tidak terpakai. Sama halnya simpelnya kayak Anda menggunakan sekarang mobil yang LCGC ya, low cost green car gitu loh, dibandingkan dengan mobil yang benar-benar kokoh. Ya kan ada mobil yang benar kokoh yang jadi kok tabrakan aja di jalan tol di situ dia jadi mesti tetap kokoh karena materialnya, bumpernya dan lain sebagainya dibikin kokoh kuat. Ya, dan kemudian LCGC tidak pernah direkomendasi untuk keluar dari kota karena itu memang hanya untuk city car, bukan untuk ngebut, dan kemudian tidak menjamin kalau tabrakan dia masih bisa kokoh kan gitu kan. Ya, nah, fungsinya juga beda. Nah, itu begitu pula dengan si riser dari sini. Saat kita mendapatkan riser yang sebetulnya dengan hanya kebutuhan LBS kita yang tidak begitu berat, maka pakai riser yang ringan aja juga udah cukup. Ya, tetapi ya, nah setelah Anda menggunakan riser yang ringan di situ, Anda tetap butuh membentuk suatu berat. Oke, beratnya itu gunanya apa di sini? Berat di sini adalah untuk membuat si arrow Anda saat Anda pegang, riser Anda saat Anda pegang menjadi balance. Oke, kalau tanpa pemberat di bawahnya kayak gini dan benar-benar hanya beratnya adalah hanya dari beban riser, agak gatal itu di sini, bulu kucing. Ya, karena hanya riser kayak gini, saat Anda mau menarik, Anda berisiko si panahnya itu bisa miring, bisa berat gitu loh. Ya, kenapa? Karena tadi ya di situ faktor nggak ada urusan balancing. Tetapi saat ditambah pemberatnya di bawah, bukan di berat yang merata, tetapi berat di bawah, otomatis itu kan jadi kayak bandul. Kalau bandul ya, namanya beratnya di bawah, dia di sini. Nah, dia jadi akan tegak lurus. Jadi mau kita pegangnya kayak gini, si arrow-nya itu kalau kita pegang kayak gini, dia turun lagi, nah tuh, akhirnya dia tegak juga.
Kenapa? Karena dia udah menahan membentuk berat di sini dan kemudian secara fisika sendiri dia sudah membentuk lurus, ya, untuk si racernya. Oke. Kemudian pertanyaannya, kalau gitu seberapa berat? Oke, kita dibikin seberat-beratnya. Bagus. Bagus. Kalau kita ngomong sebetulnya seberat-beratnya bagus. Kalau Anda memanah hanya untuk 1-2 kali manah selesai. Tapi kalau kita bicaranya Anda memanah itu adalah misalnya di dalam turnamen, itu kan bukan cuma 36. Selalu saya bahas itu butuh sampai 100 kali kalau mau ngomong sampai final. Gitu ya, sampai aduan dan kemudian bisa masuk di situ gitu loh. Anda lihat banyak-banyak lah yang nama-nama yang udah terkenal masuk ke final, ya Banon, Sindu ataupun kemudian Kolidin, ya, nama-nama yang kayak gitu. Itu semuanya itu rajin untuk masuk ke sana. Itu nggak hanya cuma tenaga yang biasa-biasa aja, banyak latihan fisik dan kemudian latihan rutinitas untuk menjaga endurance mereka, gitu loh. Ya, nah di sini sekarang beban yang dari sini kalau Anda hanya pakainya untuk 2-3 kali manah, ya Anda bikin seberat-beratnya juga, jadi Anda juga bisa mendapatkan lurus. Sama halnya kayak tadi saya gunakan ini. Kalau saya pakai di sini, ya, pada saat saya angkat di sini, ini akan saya menjaga dia akan jadi lurus. Oke, ya. Kenapa lurusnya 2? Selain dia untuk menjaga si panahnya, tadi kalau beban yang dari sini, dengan kita tambahkan beban, otomatis otot kita terbentuk untuk menjaga panah sehingga kita menjaga otot di sini untuk tidak goyang ke kiri kanan, tapi karena ototnya terbentuk adalah menjaga, ototnya langsung menjaga untuk lurusannya kayak gini, ya, gitu loh. Dia hanya menjaga vertikalnya agar nggak turun. Nah, dengan itu otomatis terbentuk ngunci, dia otomatis nggak akan geser kiri kanan. Ampuhnya pakai weight itu begitu, gitu loh. Ya, nah sekarang weight di sini kita lihat untuk weightnya untuk beban membebankan agar dia balance ke bawah, tetapi weight yang secara totalitas dia untuk menjaga si tubuhnya pegangannya di sini agar yang lurus. Oke, ya maksudnya agar nggak goyang kiri kanan. Nah, kalau itu Anda lakukan dan kemudian latihan hanya untuk 2-3 kali mana atau sampai 10-20 kali, percuma. Akhirnya nanti di panah-panah rambahan-rambahan terakhir akan loyo karena tidak terlatih. Ya, jadi kita berarti harus di balancing. Pertama, jangan terlalu berat. Oke, berat sih berat, tetapi jangan terlalu berat. Nah, berat itu yang kita ciptakan yang tadi Anda latih seberapa beratnya. Kalau bisa ya, saya tidak pakai berat yang ini. Berat yang ini biasanya untuk melatih otot di sini, untuk melatih otot secara keseluruhan. Tapi berat yang untuk menjaga balance saya pakai yang di sini karena ini hanya sekitar 2 kiloan. Ya, tetapi dengan saya angkat terus di sini rutin ini menjaga endurance saya. Mungkin kalau Anda ngambil 2 kilo, yang bikinnya 3 kilo lah, ya. Nah, ini dipakai untuk yang di tangan kiri dan Anda latih terus di situ. Terus berpuluh kali sampai 100 setiap hari umpamanya di situ. Dengan demikian itu menjaga si ototnya di sini, kemudian itu juga terlatih untuk bisa mampu mengangkatnya di situ. Jadi ini Anda akhirnya akan terlatih untuk bisa mampu menahan otot ini terbentuk, ya. Dan kemudian jangan tahan biasa, tetap anaknya di sini pakai back tension, ya. Waktu sekalipun latihan cuma di rumah di sini, tampil di sini pakai back tension, gitu loh. Oke, ya. Lalu itu berkali-kali untuk menjaga endurance Anda sudah terbentuk. Anda kemudian nanti lihat seberapa yang Anda masih bisa sanggup lakukan sampai 100 kali, ya, seberapa berat. That is your ideal weight. Oke. Dan kemudian weight yang tadi kembali bahwa lebih banyak dibebankannya adalah untuk si weight dari bandulnya itu yang untuk di bawah. Kalau umpamanya itu, tetapi Anda tinggal lihat nanti overall totalnya dengan beratnya dari si riser sama limb sama si total weightnya ini berapa. Oke, itu aja lah dihitung-hitung, tinggal dipikir-pikir sendiri. Ya, semoga bermanfaat. Itu saja, saya mohon pamit. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.